Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan kembali, bisa berjumpa kembali dengan izin Allah dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita yang membahas tentang 40 hadis Nabi sebagai senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi yaitu musibah dan juga wabah. Dan insyaallah pada pagi yang baik ini kita akan masuk pada hadis yang ke-21 dan ke-22, yang mana dua hadis tersebut tentang babud du'a bil mauti wal hayah, bab yang membahas tentang berdoa, berdoa meminta mati dan hidup. Ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kita baca hadisnya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta. La yatamannayanna ahadukum al-mauta min dhurrin asabahu. Fa in kana la budda fa'ila falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menginginkan kematian dikarenakan rasa sakit yang menimpanya, dikarenakan kesusahan yang menimpanya, dikarenakan kesempitan yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ila, maka apabila memang harus melakukannya, falyakul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku apabila kematian itu baik untukku. Maka Nabi kita bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan menghendaki kematian dikarenakan kesulitan, kesusahan, musibah ataupun sakit yang menimpanya. Maka apabila memang benar-benar harus melakukan hal itu,
maka hendaknya dia mengucapkan doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Ya. Maka fil hadithi tasrihun bi karahati tamannil maut li dhurrin nazala bihi min maradin aw faqatin aw mihnatin min aduwin aw nahwi dhalik min masyaqid dunya. Kalau kita amati para pemirsa sekalian dan para pendengar, maka dalam hadis ini sangat jelas dibenci bagi seseorang untuk menginginkan kematian dikarenakan kesusahan yang sedang menimpanya, baik berupa sakit atau kesusahan atau ujian yang datang dari para musuh, atau kondisi-kondisi yang lain, kondisi-kondisi yang sangat-sangat memberatkan seseorang tatkala hidup di dunia ini. Maka dibenci untuk memohon kematian, menginginkan kematian dikarenakan musibah yang menghimpit dia. فَإِنْ تَبَرَّمَ الْعَبْدُ بِمَا أَصَابَهُ وَكَرِهَ الْحَيَاةَ فَلْيَكِلِ الْأَمْرَ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ الْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ وَيُفَوِّضُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ. Maka apabila seorang hamba itu benar-benar merasa sempit dengan apa yang menimpa dia, dia mendapatkan hal yang sangat-sangat sempit dan menyusahkan hidupnya, wa karihal hayah, dan dia membenci untuk hidup, maka apa yang dia lakukan? Hendaknya dia menyerahkan segala urusan kepada zat yang di tangannya kehidupan dan kematian, zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yaitu dengan tadi berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut adalah la yajuz an yatamanna al-maut ahadun min ajli dhiqin nazala bih. Tidak boleh seseorang berangan-angan agar mati, meminta agar mati dikarenakan kesusahan, kesempitan, musibah ataupun yang lainnya yang menimpa orang tersebut. Limadha? Kenapa tidak boleh? Lianna talabahu al-maut firaran min qadarillahi azza wa jalla. Karena ketika dia meminta mati, ya, maka itu menunjukkan dia lari dari takdir Allah. Ya. Maka seseorang tidak boleh, ya, untuk memohon, menginginkan kematian dikarenakan kesempitan tersebut, kesusahan atau kesengsaraan, musibah yang menimpanya.
Kemudian faedah yang berikutnya, wa yuqasu ala hadha annahu man tamanna al-maut min ghairi dhurrin lam yustahab lahu dzalika. Maka orang yang terkena kesusahan, tertimpa kesengsaraan, musibah yang sebagainya, itu saja tidak boleh meminta kematian. Apalagi orang yang tidak tertimpa hal-hal yang menyusahkan tersebut. Ya, maka jelas juga tidak diperbolehkan meminta kematian. Ya. Lianna al-mu'min in kana ala sabili amalin salih fa innahu fi kulli waqtin fi ziyadah. Wa in kana ala ghairi amalin salih fa innahu yasta'jil bi tamanni al-maut ma huwa syarrun lahu. Ya. Karena seorang mukmin dalam kehidupannya itu pasti berusaha untuk melakukan amal-amal saleh, dan itu merupakan tambahan pahala, tambahan bekal bagi dia. Makanya kenapa harus minta kematian? Karena seorang muslim itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu demi waktu yang dia miliki untuk mencari bekal-bekal pahala, yaitu amal soleh yang kelak akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan materi dunia. Makanya dia ketika di dunia ini dia akan berusaha untuk berada di atas jalan ketaatan. Ya. Dan seandainya dia tidak melakukan ketaatan, tentu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Dan itu lebih buruk. Ya, makanya seorang mukmin, dia moto dalam kehidupannya adalah memaksimalkan kehidupan di dunia ini untuk mencari ridha Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Karena memang sejatinya itu adalah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahkan aktivitas-aktivitas yang biasa itu bisa dirubah menjadi ibadah yang bernilai pahala. Ya, kayak orang bisnis itu kan gimana caranya semuanya itu bisa berbuah keuntungan materi, dapat keuntungan. Nah, seorang mukmin itu juga seperti itu. Bagaimana caranya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya? Ibadah yang wajib, ya, dia benar-benar lakukan dengan baik. Kuantitasnya, apalagi kualitasnya diperbagus. Ibadah yang sunnah juga seperti itu, dia tambah. Bahkan dalam hal-hal yang ada, kebiasaan aktivitas yang biasa manusia dirubah menjadi bisa bernilai ibadah. Itu seorang mukmin. Makan, dia niatkan agar kuat ibadah, bernilai pahala. Tidur agar nanti bisa kuat dalam ibadah. Ya, olahraga, luar biasa seorang mukmin itu. Ya.
Nah, faedah yang lainnya, in kana al-insanu la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wa hadza fi ghayatir ridha wa taslim. Kalau seorang itu benar-benar sempit, benar-benar susah. Ya biasanya juga seperti itu ya. Orang itu sudah kalau kena perkara yang sangat-sangat besar, menyusahkan, itu biasanya putus asa. Dan pengennya ya pengen mati kadang. Makanya jika seseorang itu mau tidak mau dia harus melakukan hal tersebut, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah. Falyaqul, hendaknya dia berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Ya. Jadi berdoa kepada Allah. Dan ini menunjukkan ridha dan ketundukan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku. Dan matikanlah aku, wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik untukku. Jadi dikembalikan kepada Allah. Ridha kepada Allah. Ya, tidak langsung pengen mati, enggak. Tapi ya, yaitu apa? Perkaranya dikembalikan kepada Allah. Ya, perkaranya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. فالنهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن مطلقا لأن في التمني المطلق نوع اعتراض وتبرم ومراغمة للقدر المحتوم. Itu tadi. Ya. Kalau memang benar-benar ya, menginginkan hal tersebut, maka berdoa kepada Allah. Tapi kalau enggak perlu seperti itu, ya sudah. Ya. Dia bersabar. Atau bahkan dia bisa ridha. Ada musibah, enggak ada musibah itu sama aja rasanya. Itu ridha. Kalau sabar, dia tahan sesuatu yang berat itu bisa tahan ya. Dan tidak sampai melakukan perkara-perkara yang melanggar agama. Dia bisa menahan dirinya. Enggak sampai pergi ke dukun, minta bantuan dukun, enggak sampai ke minta bantuan jin ya, sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak sampai melakukan perkara-perkara yang haram, dia tahan itu. Ya berat tapi dia tahan. Itu namanya sabr, yaitu sabar. Ya, namanya sabar. Kemudian fil hadithi karahatu tamannil maut limaradhin muzminin aw waba'in 'amin lima fil hayati ma'al maradi in sabara sahibuhu minal ajri al-'azim. Nah, seperti ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang sedang diuji dengan penyakit yang lama sembuhnya. Penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya. Atau wabah yang meluas. Biasanya ada sampai kepikiran untuk minta mati aja gitu kadang. Ya, tidak kuat untuk. Padahal tersebut tidak boleh. Iya, tidak boleh.
hendaknya seorang itu sabar, in sabara sahibuhu minal ajri al-azim. Ya. Ketika seorang itu diuji, kemudian dia sabar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang amat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya nggak bisa dihitung saking banyaknya orang yang sabar itu. Ya. Maka nggak perlu sampai minta mati, itu nggak boleh. Ya memang yang namanya setan ya, itu ya terus menggoda agar manusia itu melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Nah sekarang kita tahu hukumnya seperti itu, tidak boleh. Ya, maka kita berusaha untuk bersabar. Ya, berusaha untuk bersabar dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang berat, yang sakit, yang luar biasa susahnya. Sehingga seolah-olah dunia ini sempit bagi kita, menghimpit kita. Maka kita tetap ya memohon agar bisa sabar, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terbatas. Ya. وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى حَالِهِ فِي بَلْوَاهُ بِالْمَرَضِ وَالْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. Bagi yang tidak sabar saat diuji dengan sakit yang berat, atau musibah yang besar, atau wabah, maka hendaknya dia berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik untuk, dan matikanlah aku apabila kematian itu baik untuk. Wal afdal as-sabr was-sukun lil qadar. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama adalah tetap bersabar. Ya, tetap bersabar dan tunduk dengan takdir Allah. Ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena insya Allah akan dapat ridhonya Allah. Dan seorang itu kalau dia ridha dengan takdir Allah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-22, An Qais bin Abi Hazim qala, dari Qais bin Abi Hazim, beliau menceritakan, ataitu Khabbaban, aku mendatangi sahabat Khabbab, wa qad iktawa sab'an fi batnihi. Ternyata beliau itu ya telah melakukan salah satu metode penyembuhan yang dinamakan kai, dengan memakai besi panas lalu ditancapkan di bagian yang sakit, itu kai. Aku melihat Khabbab ya melakukan kai sampai ada 7 di perutnya. Fasami'tuhu yaqul, dan kata Qais bin Abi Hazim, aku mendengar Khabbab
pernah mengatakan laula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'autu bih. Seandainya, jadi Khabbab ya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu tentang larangan meminta kematian. Makanya Khabbab mengatakan, Khabbab pernah mengatakan, ya, seandainya Nabi tidak melarang kami untuk berdoa memohon kematian, maka aku akan berdoa memohon kematian. Ya. Jadi saking taatnya Khabbab ini, ketika mendengar ada larangan dari Nabi, maka dia tidak mau untuk melakukannya. Laula anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bih. Seandainya Nabi itu tidak melarang kita untuk berdoa memohon kematian, kalau nggak dilarang, maka aku akan berdoa memohon mati. Tapi ternyata dilarang sama Rasulullah. Makanya Khabbab tidak mau. Ya, Khabbab tidak. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan bagaimana potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radhwan. Para sahabat itu luar biasa. Khabbab ya, di sini dijelaskan seorang sahabi yang mulia sebagai contoh yang baik fimtithalil amri was sabri 'alal bala'i wal marad, dalam hal kesabaran tatkala menghadapi bala dan ujian sakit. Contoh yang baik dalam mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah sahabat yang mulia, Khabbab ibn al-Arat. Pernah diriwayatkan dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, rahimallahu Khabbaban, semoga Allah merahmati sahabat yang bernama Khabbab, laqad aslama raghiban, karena ia telah masuk Islam dalam keadaan suka, wa hajara ta'ian, dan dia hijrah karena taat, wa 'asha mujahidan, dan hidup dalam perjuangan untuk Islam, wa btuliya fi jismihi ahwalan, dan ia diuji ya dengan bermacam-macam ujian pada fisiknya, badannya. Walan yudayyi'allahu ajra man ahsana amala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Ya, luar biasa. Sahabat yang mulia Khabbab ibn al-Arat. Maka yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut adalah
as-sahabatu ridwanullahi alaihim namadhiju lil hayati salimati aqidatan wa ibadatan wa sulukan. Lihatlah para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Mereka adalah contoh untuk kehidupan yang selamat, kehidupan yang benar, kehidupan yang bahagia. Dari sisi akidah, mereka adalah contoh yang paling baik. Dari sisi ibadah, mereka adalah contoh yang paling sempurna. Dari sisi akhlak, tingkah laku, mereka pun patut dijadikan sebagai contoh. Hala sarra'i wal dharra. Ya. Jadikan contoh pada saat mereka senang, bahagia, dapat kenikmatan. Mereka tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal dharra, mereka pun dijadikan contoh dalam masa-masa yang sulit. Mendapatkan ujian yang berat, mereka pun patut dijadikan contoh. Wa mawaqifuhum wa manhajuhum al-'amu uswatun hasanatun lana. Mereka benar-benar dijadikan uswah hasanah. Yaitu suri tauladan yang baik, contoh yang baik dalam hal sikap-sikap, dalam hal manhaj. Mereka adalah uswah hasanah. Mereka adalah suri tauladan yang baik. Fi suluki khabbabin muwazanatun ra'iqatun yastafidu minha al-muslim fil azamat. Fahuwa atharul istijabati li amri syar'i sabiran muhtasiba. Lihatlah dalam hadis tersebut bagaimana sahabat Khabbab ibn al-Arat sebagai contoh yang amat baik. Contoh yang amat bagus bagi seorang muslim ketika ditimpa krisis, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, sakitnya minta ampun, susahnya sangat-sangat susah, tapi tetap lebih mendahulukan yaitu perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat Islam ini. Ya. Sabar dalam menghadapinya dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita ambil contoh dari sahabat yang mulia. Luar biasa. Ya. Kita mungkin belum terasa ya sakit yang amat berat. Tapi kalau orang itu pernah sakit berat gitu, ya, itu biasanya mintanya itu minta mati. Apalagi orang yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, ya, serba nggak enak semuanya. Itu pasti ada keinginan untuk minta mati. Ya. Tapi ternyata hal tersebut dilarang dalam syariat kita. Dan para sahabat, ya seperti tadi ini, Khabbab ibn al-Arat telah menunjukkan seandainya ya, Nabi tidak melarang, maka aku akan meminta matinya. Ini sebagai contoh suri tauladan yang baik. Bagaimana para sahabat itu benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Sangat taat terhadap perintah Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya yang ketiga, ahamiyatun namadij al-ijabiyah fi muwajahatil bala'i wal waba' fi hayatina.
pentingnya kita itu melihat contoh-contoh yang baik tatkala menghadapi musibah, menghadapi bala, ujian, ataupun wabah dalam kehidupan kita. Ada contoh-contoh yang harus kita lihat. Penting sekali. Ya, ternyata di sana ada seorang yang luar biasa sabar. Ya. Tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat, yang dilarang oleh agama. Itu sangat penting. Karena kondisi psikologi seorang yang sakit, seorang yang susah itu ya kadang tidak tentu arahnya gitu. Ya, dan ditakutkan melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Sehingga ketika kita tahu di situ ada potret, gambaran, contoh, suri tauladan yang baik, seorang akan tergugah untuk mencontoh. Ya, seorang akan tergugah untuk mencontoh. Apalagi yang dijadikan contoh itu adalah siapa? Yaitu generasi terbaik dari umat ini. Yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, yang mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbaik. Ya. Sehingga patut bagi kita untuk mencontoh mereka. Nah, di antara faedah juga dari hadis ini dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya melakukan kai. Fil hadisi jawazul kai. Bolehnya berobat dengan memakai besi panas, kemudian dikenakan bagian yang sakit. Ya. Nahyu innama huwa liman ya'taqidu anna syifaa'a minal kai. Karena yang dilarang adalah ketika seseorang itu meyakini bahwasannya yang menyembuhkan itu dengan cara kai, ini yang dilarang. Adapun kalau dia tetap iman, tetap yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan, maka nggak mengapa. Nah, ini bagi orang yang memiliki pendapat membolehkan kai. Ya, membolehkan kai. Meskipun kalau kita lihat ya penjelasan para ulama, memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yaitu boleh. Ada yang mengatakan ya tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh. Ya, namun seorang muslim kalau memang ada cara yang lain, pengobatan yang lain selain kai, memakai besi panas ditusuk, kalau ada yang lain maka cari yang lain. Ya, cari yang lain yang bisa dipakai sebagai pengobatan yang tidak melanggar ya dalam agama. Pengobatan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Kalau memang benar-benar tidak ada yang lain, maka barulah ya memakai kai tersebut. Nah, ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang baik ini. Mudah-mudahan 2 hadis yang kita kaji dari 40 hadis Nabi sebagai bekal dan senjata seorang muslim dalam menghadapi wabah, dalam menghadapi musibah ataupun ujian, bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya. Dan mudah-mudahan
kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah dalam kita yaitu menghadapi setiap musibah yang menimpa kita. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.